Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga ekor sapi mati bersamaan di Desa Tegal Badeng, Jembrana. Polisi merazia balap motor liar dengan knalpot brong di Tabanan. Menjelang tahun baru Imlek, umat bergotong royong membersihkan arca para dewa di Kongco. Polres Tabanan menggelar patroli untuk menertibkan trek-trekan di Jalan Bypass Soekarno, Kota Tabanan pada Rabu malam lalu. Para pemuda tanggung ini tidak berkutik ketika piket gabungan menghentikan sepeda motor mereka yang dipacu dengan knalpot brong. Dari hasil giat patroli, petugas mengamankan 7 sepeda motor. Semuanya tidak menggunakan knalpot standar. Warga sekitar sudah lama mengeluhkan perilaku anak-anak milenial ini yang kerap menggunakan Jalan Bypass Soekarno sebagai ajang balap liar dengan suara kendaraan yang bising pada malam hari. Aduan dari masyarakat yang mengeluh banyaknya knalpot brong dan balap liar yang terjadi di sepanjang Jalan Soekarno, Tabanan. Kami dari Salantas Polres Tabanan menanggapi keluhan tersebut dengan melaksanakan penertiban terhadap pengendara motor yang menggunakan brong. Kita menemukan 7 motor menggunakan knalpot brong tidak standar, tidak memiliki kaca spion dan juga lampu. Sudah kita laksanakan tilang. Selain sepeda motor, polisi juga membawa pemilik kendaraan ke kantor polisi karena tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK dan SIM. Seluruh kendaraan saat ini berada di Polres Tabanan dan akan ditilang sesuai aturan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Warga Kampung Grembeng Atas di Kabupaten Karangasem, seperti umat muslim lainnya, setiap malam ke-27 di bulan Rajab memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Kampung Grembeng merupakan kampung muslim tertua di Karangasem. Jumlah umat Islam di sini hanya 17 kepala keluarga. Salah satu yang unik di kampung ini, umat membaca hikayat kitab kuning berbahasa Melayu dengan lantunan lagu khas yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Bali halus. Sementara di ruangan lain, sekelompok wanita ditugaskan membuat kue kebuli yang hanya disajikan saat perayaan Isra Miraj. Kue kebuli ini terdiri dari 7 lapis, perlambang 7 lapis langit yang dilintasi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Miraj. Ya, ini merupakan tradisi kita di sini bahwa setiap peringatan Isra Miraj kita isi dengan pembacaan hikayat sejarah perjalanan Nabi ke 7 pintu langit yang diterjemahkan juga dalam bahasa Bali, di mana pembacaannya dengan bahasa Melayu. Demikian. Ada perbedaan dengan peringatan sebelumnya, Pak? Ini seperti biasa kita lakukan seperti ini. Ya, ini sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya untuk sebagai untuk melestarikan budaya Islam yang kita miliki di sini. Pembacaan hikayat Isra dan Miraj berlangsung usai sholat Isya hingga waktu subuh. Setelah itu mereka makan bersama, menikmati kue kebuli yang juga dibagikan kepada warga sekitar. Tradisi ini mengingatkan umat muslim agar selalu mendirikan sholat
sebagai tiang agama dan amalan paling utama dihisab saat yaumil akhir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek Kongzili, umat di Geria Kongco Dwi Payada Sabtu pekan lalu bergotong royong membersihkan arca para dewa. Kegiatan ini sudah mentradisi setiap tahun. Satu persatu, arca dan perangkat sembahyang dicuci dengan air yang dicampur minyak cendana dan bunga mawar. Air ini menurut kepercayaan merupakan air suci. Umat juga membersihkan bangunan Kongco agar lebih bersih saat mengawali tahun yang baru. Kendati dilakukan setiap tahun saat menyambut Imlek, ada sebagian umat yang baru mengikuti kegiatan ini. Mereka mengaku senang karena merasa bagian dari keluarga. Ini kesempatan yang langka ya, karena mengenal segala sesuatu tentang Kongco ini hal yang baru buat saya. Jadi ilmu melakukan sesuatu yang baik sudah sering kami lakukan, tetapi melakukan yang benar itu harus dipelajari. Imlek itu selalu menghadirkan suasana damai. Jadi saya pribadi ingin semuanya damai, baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, apalagi jelang pemilu ya. Jadi mudah-mudahan dengan damai Imlek ini pemilu berjalan lancar, semua damai, semua baik. Sebelum dibersihkan kan pelepasan para dewa. Setelah pelepasan para dewa, hari ini para dewa diturunkan, dibersihkan, disucikan dalam rangka menyambut Imlek tahun baru 2024 ini. Tradisi membersihkan arca dan geria Kongco ini dilaksanakan setelah prosesi sembahyang antar dewa ke langit satu hari sebelumnya. Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili tahun ini jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pengrajin di desa Tampak Siri Gianyar dahulu dikenal dengan keahliannya dalam mengukir gading gajah. Setelah penggunaan gading gajah dilarang, pengrajin kemudian menggunakan bahan tanduk kijang. Beragam bentuk patung dibuat dari tanduk kijang dan sangat diminati pembeli dari mancanegara. Namun kini bahan tanduk kijang semakin sulit didapat dari daerah Jawa Timur. Kalau pandemi yang tidak mengandalkan di workshop, yang jual online. Keluar negeri. Pemasarnya bagus. Bagus ya. Ada peningkatan kunjungan atau? Oh ada peningkatan kunjungan ada. Cuma bahannya agak susah yang carinya gitu. Kalau peningkatan order sih ada. Bahannya kenapa susah, Pak? Bahannya itu kan cuma setahun sekali baru lepas dari kepalanya itu kalau di tanduk menjangannya gitu. Kalau tulang sih tiap hari ada, masih ada. Kalau pasar yang mana lebih laku, Pak? Yang menjangan atau yang tulang? Sekarang ini yang laku sih menjangannya. Ya, karena kebanyakan orang pakai ini untuk gagang pisau sama tongkat. Berarti lokal itu, Pak? Kalau tongkat lokal, kalau gagang pisau keluar. Luar negeri. Ya, motifnya lain. Biasanya motif-motif apa yang disukai itu? Kalau motif saya bikin sendiri, nggak ada yang tradisi, semua yang ngambilnya dari film, dari animasi gitu. Sesuai order, Pak? Sesuai order juga ada. Pengrajin juga memanfaatkan tanduk sapi dan kerbau, namun ukiran tanduk kijang tetap paling diminati pembeli. Harga jual ukiran tanduk bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp900.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.